Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Sungguh sangat rahmat baik kasih setiamu bagi kami. Sore hari ini kami berkumpul. Kami percaya kami akan mengalami pewahyuan yang daripada kuasa ilahi Tuhan Yesus. Untuk kami boleh disempurnakan dalam karya pelayanan kami di Perduki Chapter Selatan 2. Namun izinkan kami datang terlebih dahulu untuk membawa segala puja puji ucapan syukur kami untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkaulah Bapa yang mulia, Engkau yang penuh kasih karunia, kami syukuri kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, menunjukkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Pujilah Engkau Tuhan, Engkau sungguh amat baik bagi kami. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, sungguh dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa kan kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, lebih tinggi lagi kami katakan, dengan apa kan kami balas? Haleluya. Apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dia selamanya disembah Engkau Tuhan. Kiara bayara basano, shikira bala 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 basakara. Kami sembah. Shikira bala 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 syukur. Shikira bara bara baso. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Sungguh teramat baik Tuhan. Dengan apa akan kami balas selain kami mau persembahkan diri kami sebagai korban dimes syukur dan sujud kami kepadamu. Sebab Engkaulah Allah yang setia, Engkau yang Bapa yang mulia. Semua karena Engkau maka kami boleh ada seperti kami ada sore hari ini. Mengucapkan syukur untuk berkat hidup dan juga kepelayanan yang boleh Tuhan berikan. Bersyukur komunitas Paduki Chapter Selatan 2, tempat di mana kami tertanam untuk berproses. Dan untuk pelayanan sebagai tim pelayan pujian yang Tuhan percayakan buat kami. Sore ini kami berdoa Roh Allah mengurapi kami untuk kami boleh berdiskusi, sharing, dan juga mungkin ada beberapa praktek yang akan kami lakukan untuk mempertajam talenta kami sebagai pelayan-pelayan pujian dan terutama untuk menjadi penyembah-Mu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Semua kami lakukan di dalam pengurapan Roh Allah, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, selamat sore sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, sejahtera Tuhan beserta dengan kita. Kita akan melanjutkan diskusi kita di minggu yang lalu. Dan seingat saya, ini ada tugas, ada sedikit homework buat kita kerjakan. Mungkin dari teman-teman PCS 2 ada yang mau sharing apa yang teman-teman dapati waktu teman-teman berusaha untuk menggali tugas yang kita kerjakan sama-sama. Silakan, mungkin ada yang mau sharing sebentar apa yang sahabat-sahabat dapat dari proses homework itu. Silakan. Semoga semuanya mengerjakannya. Silakan, mungkin ada yang mau berbagi proses pengerjaan tugasnya. Ada kesulitan apa atau wah saya mendapati ini kayaknya ini banget gitu. Silakan di-sharingkan. Mungkin satu-satu, nggak usah panjang-panjang karena kita tidak terlalu banyak, bisa sharing, silakan. Halo. Dan kemudian saya mulai dulu deh sambil menunggu yang lain. Siap, thank you bro. Saya baca dari Mazmur 30. Nyanyian untuk pentapisan bait suci. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Itu ada dua perbuatan Tuhan, menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita pada aku.
itu perbuatan Tuhan. Oke. Ayat 2-nya, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan kau telah menyembuhkan aku. Itu juga salah satu perbuatan Tuhan. Perbuatan. Ayat 3, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, perbuatan Tuhan. Engkau menghidupkan aku di antara mereka, perbuatan Tuhan juga. Yang ayat kelima, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Itu sifat Tuhan. Murah hati. Ayat ketujuh, engkau telah menempat aku di atas gunung yang kokoh. Perbuatan Tuhan. Perbuatan dan dia punya sifat. Di ayat 40, ayat 11, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Itu sifat Tuhan ya. Oke. 40 ayat 9, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Taurat-Mu itu mungkin image Tuhan ya, bro. Oke. Image ya. Ya. Ayat bab 16, 40, bab 40 ayat 16, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari aku. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Itu image Tuhan ya. Ya, 17, aku ini sengsara dan miskin, tapi Tuhan memperhatikan aku. Itu perbuatannya. perbuatan. Engkaulah yang menolong aku, perbuatannya juga. Dan meluputkan aku, perbuatannya juga. Oke. Kira-kira gitu bro. Oke, dari yang bro dapat perbandingannya apa yang bro lihat dari tugasnya itu? Jadi Kalau lihatnya ini perbuatan Tuhan yang banyak sekali dari 10 bab yang aku baca ya. banyak ya perbuatan Tuhan ya. Sangat. Oke, good. Jadi Bro Fran merefleksikan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan pribadinya begitu besar dan banyak. Good. Yang lain Luar mungkin. biasa. Tuhan baik. Amin. Mungkin Bro Frans bisa menunjuk yang selanjutnya biar lebih seru sedikit. Menunjuk apa bro? Menunjuk yang mau Bebas, sharing. bebas. biar Jangan. saya. Gua nggak berani bro. Itu Silak. ya, Bro Cello tunjuk aja mungkin kalau boleh ya. Mereka cuman malu aja kok. Mereka udah siap kok. Udah siap ya? Sangat siap. Oke, mungkin nextnya karena memiliki nama yang sama dengan istri saya jadi Ibu Angela boleh. Silakan Bu, Ibu Angela. Bu Angela di unmute Bu Angela. Komputer Ya, silakan. rada error. Kayaknya saya milih bab 5 ya. Oke. Dari bab Tuhan 5. pada waktu pagi, ayat 4, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar suaraku. Terus Tuhan tuntunlah, ayat 9, Tuhan tuntunlah aku dalam keadilan karena suami. Terus ayat 13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Engkau memagari dia dengan anu seperti perisai. berarti itu masuk ke kategori apa? Perbuatan atau sifat atau gelar? Kalau perisai mungkin pribadi Allah ya, Perisai mungkin gelar ya. Kalau gelar ya. mm-mm, Oh ya perisai. mm-mm. Ada lagi?
Mungkin saya lihatnya begini dari bab 1 sampai bab 10. Di situ saya melihat pribadi Allah. Oke. Saya tidak mengambil ayatnya sih loh. Jadi dari situ saya lihat pribadi Allah yang mulia, pribadi Allah yang penuh kasih, pribadi Allah yang baik, pribadi Allah yang setia, Oke. pribadi Allah yang adil, Yes. pribadi Allah yang agung, yang bijaksana. 1 sampai 10. Oke, jadi dari tugas yang Ibu Angela kerjakan, perbandingannya yang Ibu lihat jelas itu ada di kolom apa? Perbuatan, pribadi, atau gelarnya Allah? Mungkin Dari tugas. kalau Oke, sebentar. Kelihatannya network bandnya very low di sana Bro Cello. Iya. Mungkin boleh diganti ke tempat yang lain dulu, Iya, orang lain. sebentar. Rofi lagi urus nih. mungkin Oke, yang mungkin lain yang dulu. lain. Yang lain Patah-patah mungkin. ya. Yang lain mungkin. Saya baca dari Ya Bu Gladys, silakan Bu Gladys. 2 sampai 72. Saya lihat di sini perbuatan Allah super banyak. Jadi milihnya juga saya milih satu-satu dari tiap bab. Yang membingungkan agak pribadi atau sifat Allah dengan gelar. Itu yang agak Distract ya. sama, jadi agak bingung. Perbuatan Allah dari 65 ayat 3, 4, 5, semua kebanyakan sih perbuatan Allah baik. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. 3. Bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Mazmur 66, pribadi dan sifat Allah. 19, 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, sesungguhnya Allah telah memperhatikan doa yang diucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Betul enggak tuh? Oke, iya. Keperbuatan Allah ya. Iya. Ada lagi mungkin? Saya ambilnya tiap bab sampai 72, jadi nyarinya sama. Mazmur 7 ayat 8. Allah memberkati kita, kiranya bumi takut akan Dia. Ayat perbuatan Allah. Perbuatan lagi ya. 67. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Dia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa.
Oke, puji Tuhan. Berarti kalau aku boleh memaknainya gitu ya, berarti sahabat-sahabat Kristus di tugasnya itu kecenderungannya akan lebih banyak mendapati perbuatan-perbuatan Tuhan gitu ya. Di kolom yang teman-teman kerjakan pasti isinya perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar gitu ya. Oke, jadi begini, maksud dan tujuan kenapa kita melakukan tugas ini adalah ini sebenarnya. Untuk pujian dan penyembahan itu lebih dari sekedar musik, lebih dari sekedar lagu. Tetapi pujian penyembahan itu bicara pengenalan kita tentang Allah. Baik sifatnya Allah atau kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan sudah boleh kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi pujian penyembahan esensi dasarnya adalah bagaimana kita semua, Bapak Ibu, teman-teman PCS 2 dan saya juga dengan Rofi, kita memaknai sebuah pengalaman menghadirkan Allah lewat pujian dan penyembahan. Nah, dari firman yang teman-teman sudah baca, entah teman-teman ambil berapa perikop, 5K, 10 bahkan lebih mungkin, di situ teman-teman bisa memaknai. Di kolom perbuatan itu kita bisa melihat sekali betapa banyak hal yang Tuhan sudah boleh buat dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita bisa memaknai, kita bisa memahami, kita bisa lihat begitu banyaknya perbuatan Tuhan, maka sudah layak dan sepantasnya untuk kita datang kepada Tuhan untuk mengucapkan syukur. Itu baru kitab Mazmur, saudara. Belum dalam perkara kehidupan kita sehari-hari. Belum dalam perkara kita baca kitab-kitab suci, kitab-kitab perjanjian lama maupun Tuhan itu adalah janji Tuhan yang ya dan amin. Ya. Waktu kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, aneh buat saya secara pribadi kalau kita nggak bisa mengucapkan syukur di dalam segala hal seperti yang Paulus ajarkan. Karena kita baru baca perikop aja kita udah amazed gitu. Wah, Tuhan tuh meluputkan aku dari musuh-musuhku, Tuhan membebaskan aku dari keterikatanku, Tuhan menjaga, Tuhan membaringkan aku padang rumput hijau. Banyak sekali perbuatan Tuhan. Makanya dasar dari pujian penyembahan jelas adalah pengalaman kita tentang Tuhan. Nah, pengalaman kita tentang Tuhan bisa kita dapati lewat kehidupan sehari-hari, setuju? Tetapi pengalaman kita tentang Tuhan juga harus kita maknai lewat firman Allah. Jadi aneh buat saya apabila seorang pelayan pujian dia tidak hidup dengan kebenaran firman. Makanya banyak worship leader gitu ya, mereka selalu sharing, mereka selalu tanya, bro, gimana sih supaya kita bisa berdoa atau kita bisa mengeluarkan komentar-komentar yang mengalir gitu, yang bukan basa-basi tetapi benar-benar to the point firman Allah. Saya cuma bilang kuncinya satu, alami Tuhan lewat kebenaran firman. Ini baru 4-5 perikop yang teman-teman baca dan renungkan. Bayangkan kalau kita menjadikan saat teduh pribadi firman Tuhan itu sebagai makanan bagi roh kita. Suka gak suka, mau gak mau, apa yang sahabat-sahabat renungkan, apa yang sahabat-sahabat baca itu akan nempel. Itu akan menjadi rema, food for our soul, menjadi makanan bagi jiwa kita. Nah, waktu firman Tuhan menjadi makanan bagi jiwa kita, saudara-saudara gak perlu takut, aduh gua nanti mau ngomong apa ya nanti kalau gua nge-WL. Gak usah takut, karena firman Tuhan yang teman-teman cerna, teman-teman makan setiap hari, itu secara gak langsung akan keluar waktu kita bertugas sebagai tim pelayan pujian. Teman-teman gak perlu hafalkan ayat-ayat firman Tuhan itu, tetapi jadikan itu sebagai rema. Kita mengenal Allah lewat perbuatannya. Kita bersyukur kepada Allah lewat perbuatannya. Wah, banyak sekali. Saudara bisa berkata-kata banyak hal tentang perbuatan Tuhan. And then kita bisa menyembah Dia waktu kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Saudara, baik, kita gak bisa menyembah pribadi yang tidak kita kenal. Gak bisa. Kita tidak bisa menceritakan tentang pribadi tidak kita kenal. Saya nggak bisa menceritakan pribadi satpam yang jaga di pos depan. Di tempat apartemen Rofi saya nggak bisa menceritakan siapa dia. Walaupun saya tahu namanya bapak siapa gitu. Tapi saya nggak tahu sifat-sifatnya. Beda kalau saya bisa menceritakan sifat-sifatnya Rofi, karakternya Rofi. Karena saya kenal dia, saya sudah berdiskusi, bersahabat sama dia dari tahun 2000.
Udah 21 tahun saya kenal dia. Jadi karena saya kenal dia, tapi saya nggak bisa kenal satpam yang ada di depan karena saya nggak punya interaksi dengan dia. Demikian juga kita nggak bisa menyembah Allah, kita tidak bisa menceritakan, tidak bisa bernyanyi dengan sepenuh hati kalau kita tidak punya pengenalan akan pribadi Allah. Makanya dari 3 poin itu, dari perbuatan Allah membuat kita gampang bersyukur, saudara. Membuat kita bisa bersyukur. Kenapa? Perbuatan Tuhan terlalu banyak. Yang kedua, lewat pribadi Allah kita tahu karakter Allah, kita tahu sifatnya Allah. Kita tahu siapa itu Allah. Dengan pribadi Allah kita bisa menyembah Dia. Dan dengan gelarnya Allah kita bisa melihat betapa luar biasanya Allah yang kita tinggikan dan kita sembah itu. Maka kita bisa dengan mudah mengagungkan Dia. Kita bisa kagum dengan Dia. Waktu kita tahu gelar-gelarnya Allah, Dia kota benteng, gunung batu, perlindungan, hakim agung, tempat perteduhan kita. Kita bisa kagum akan Dia. Makanya waktu kita kagum akan Tuhan, kita nyanyinya tuh pakai hati gitu, bukan pakai pikiran. Tetapi karena kita sudah lihat, kita tahu siapa Dia, kita amazed tentang Dia, and then kita bernyanyi memuji Tuhan dengan attitude yang mengagumi Tuhan. Coba minta G. Jadi waktu kita nyanyi, waktu kita nyembah, bukan karena lagunya, tetapi karena kita memaknai akan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Akan beda kalau saudara nyanyi dengan kekaguman atau nyanyi dengan biasa-biasa aja. Nah, saya selalu berusaha untuk nyanyi dengan perasaan kagum, perasaan hormat, rasa cinta yang besar. Jadi waktu kita nyanyi, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Saya bayangkan Allah itu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Jadi kita nyanyinya kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jadi waktu kita mengenal Allah, kita tahu perbuatannya, kita menghormati Dia, kita nyembah Tuhan dengan attitude yang tepat. Bukan cuma sekedarnya, tapi benar-benar sing with honor, bernyanyi dengan rasa hormat, sing with our heart, bernyanyi dengan sepenuh hati, dengan rasa kagum. Nah, ini menurut saya menjadi tugas buat setiap kita, sahabat-sahabat PCS 2, bahwa bukan cuma sekedar kita maju di depan gitu ya, di restoran sentral, and then kita pegang mic, and then kita nyanyi. Udah gitu masih pakai standbook lagi ya, karena nggak hafal teks lagunya gitu kan. Ini diseret-seret, temponya masih nggak tepat. Bukan soal itu betul harus diperbaiki. Tetapi yang harus kita maknai, yang kita harus bangun di dalam diri kita adalah bagaimana kita membangun pengalaman bersama dengan Tuhan. Waktu kita mengalami Tuhan, waktu kita tahu apa yang Dia buat, waktu kita kenal siapa itu Allah, kita akan kagum, sahabat-sahabat Kristus. Nah, dengan kekaguman ini kita melayani Tuhan. Dengan kekaguman ini kita menghormati Tuhan. Dan waktu kita kagum, hormat akan Tuhan, saya percaya kita gak akan pernah main-main lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan lebih serius lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Kita akan lebih serius lagi untuk latihan. Kita lebih serius lagi untuk mempersiapkan pelayanan. Kalau biasanya lagunya dikasih WL dadakan, kita benar-benar mempersiapkan. Umpamanya mau tugas Rabu depan, lagunya sudah di-deliver
mungkin hari Jumat malam, sehingga para singers bisa mempersiapkan diri, singers bisa menghafal lagu, singers bisa berdoa melalui lagu-lagu, sehingga waktu nanti teman-teman bertugas bersama-sama, ada kesatuan roh, ada kekuatan roh di situ. Jadi enggak sembarangan. Nah ini poin yang pertama, sahabat-sahabat Kristus. Pengalaman akan Tuhan lewat tugas yang teman-teman buat, itu membuat kita lebih mempunyai power, lebih mempunyai daya untuk naik. Tujuan tugas yang kedua adalah untuk memperbanyak kata-kata doa teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman bingung bagaimana cara berdoa, coba teman-teman baca tugas teman-teman yang teman-teman sudah buat. Nah di situ kalian tinggal mengkoneksikan ayat-ayat firman Tuhan itu menjadi satu rangkaian doa yang mengalir. Gak usah harus sebut mazmurnya, tetapi coba memaknai perbuatan Tuhan, sifat Allah dengan gelarnya Allah. Digabung aja menjadi satu rangkaian doa yang luar biasa. Contoh, umpamanya musik mengalir ya dalam persekutuan doa, kita mau buka sebuah persekutuan doa, kita dengan tugas yang kita buat. Kita berdoa, Tuhan, Engkaulah Allah yang setia. Engkaulah Allah yang meluputkan aku dari sengat maut. Engkaulah kota benteng gunung batu, kubu pertahanan kami. Engkaulah Tuhan yang baik, Allah yang panjang sabar, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersyukur, memuji dan menyembah-Mu. Udah. Jadi kata-kata itu teman-teman coba koneksikan menjadi satu rangkaian doa yang mengalir. Jadi kalau kita benar-benar memaknai tugas ini, kita benar-benar mengerjakannya dengan serius, ada banyak hal yang bisa teman-teman dapati dan teman-teman workshopkan dari workshop ini. Jadi poin yang kedua, mungkin saya mau coba untuk teman-teman ya tentunya, untuk berlatih berdoa. Untuk berlatih berdoa lewat tugas yang teman-teman buat. Lewat tugas yang teman-teman kerjakan. Caranya gimana? Coba dikoneksikan aja kata-katanya menjadi satu rangkaian doa. Nggak usah panjang-panjang, tetapi coba menjadi satu rangkaian doa yang berkarakter kuat. Ya, oke. Kita akan coba berpraktek. Mungkin yang selanjutnya kan tadi sudah ada yang sharing. Yang selanjutnya yang belum kebagian sharing, kita coba praktek untuk mengkombinasikan kata-kata tersebut menjadi satu rangkaian, nggak usah panjang-panjang, tapi menjadi satu rangkaian doa, tetapi hasil dari mengcompile, menggabungkan perbuatan Allah, sifat Allahnya Allah, menjadi satu rangkaian doa yang berkarakter. Oke, silakan teman-teman. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak akan ada yang dipersalahkan di tempat ini. Karena semua ini kita percaya adalah waktunya Tuhan. Jadi silakan kalau teman-teman mau untuk berpraktek. Coba kombinasikan aja, coba dikompil, digabungkan. Perbuatan Allah, sifatnya Allah, gelarnya Allah. Jadi satu rangkaian doa. Silakan. Ada yang mau volunteer? Silakan. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Kita belajar di sini. Belum kebagian tadi, silakan. Atau yang tadi udah tapi mau coba, boleh. Karena seringkali yang menjadi pertanyaan dari teman-teman, gimana sih kok, ya ini sharing ya, gimana sih kok kata-kata lu tuh bisa banyak, kok kata-katanya lu tuh bisa ngalir gitu. Nah sebenarnya saya nggak mempersiapkan itu semua. Tetapi apa yang Tuhan sudah taruh lewat permenungan firman dan pengalaman saya dengan Tuhan itu yang secara nggak langsung keluar waktu kita bertugas. Nah sekarang teman-teman boleh sambil nyontek, sambil lihat tugas kalian, coba di compile menjadi satu rangkaian doa. Silakan. Saya nggak mau nunjuk, ini kerelaan hati aja. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, Engkau telah memberkati kehidupanku, dan Engkau selalu memberikan berkat buatku. Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib.
Terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Oke, good. Tadi siapa itu? Yuli, maaf ditutup soalnya masih di kantor. Oh ya, oke. Sis Yuli bisa nggak, jangan terkesan seperti baca, tapi coba dirasakan gitu waktu katakan doa itu. Tadi kan kayak lagi ngebaca gitu. Enggak Coba baca. coba lebih intonasinya lebih enak gitu. Tadi itu kayak putus-putusnya tuh kayak nggak tepat aja sih. Nggak apa-apa. Coba diulang aja lagi. Ulang lagi. Lebih Lagi di tenang. kantor, bro. Ah? Lagi di kantor. Bisik-bisik aja nggak apa-apa. Siapa tahu satu kantor bertobat itu dengar doa. Haleluya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepadaku. Dan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang boleh saya terima di tahun 2020. Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik bagiku, dan sungguh baik bagiku, dan selalu setia buatku walaupun saya selalu mengecewakan Tuhan. Oke, good. Yang lain mungkin. Yaitu doanya kental banget dengan ucapan syukur gitu ya. Kalau ini aku, Silakan. ya Tuhan, Engkau adalah pohonku yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah dan tidak layu, dan apa saja yang diperbuat berhasil. Buatlah aku seperti yang Engkau tanamkan kepada kami. Oke, good. Yang lain. Itu kalau nggak salah Mazmur 1 ya yang tadi. Iya, Mm-mm. hasilkan buah yang baik. Oke, good. Yang lain? Coba di-compile aja tugas teman-teman. Yosi. Ya, Ibu Yosi silakan. Bapa yang Maha Baik, sungguh kurasakan betapa besar kasih setiamu di sepanjang hidupku. Engkau tak pernah meninggalkanku. Terus? Allah yang sungguh amat baik, besar kuasamu, ajaib perbuatanmu di hidupku. Kurasakan pertolonganmu tepat pada waktunya. Ketika aku di dalam lembah yang kelam, Engkau tolong aku, Tuhan. Engkau tuntun aku, Engkau bimbing aku menuju kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas segala perbuatanmu, kasih setiamu yang tak putus-putusnya di sepanjang hidupku. Amin. Good, good. Thank you Bu Yosi. Satu lagi. Ada lagi? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Tuhan, Engkaulah gunung batuku dan keselamatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Good. Ya, sih teman-teman, dari apa yang kita buat, dari tugas yang kita buat, itu bisa membangun sebuah rangkaian doa. Ya, membangun sebuah rangkaian doa. Jadi nanti waktu teman-teman bertugas sebagai seorang worship leader, mohon maaf ya, saya harus berani katakan ini, seorang worship leader dia harus seorang pendoa. Dia harus hidup di dalam doa. Bukan cuma worship leader, kita semua. Tetapi waktu seorang worship leader berdoa, itu adalah hasil dari pengolahan, pemahaman, dan pengalaman pribadi dia. Dan kata-kata doa itu yang ada di dalam doa, kontennya itu haruslah menurut saya pribadi, haruslah
merupakan firman Tuhan, bukan sekedar doa yang sifatnya pribadi, tetapi doa hasil dari pengolahan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Dan kontennya, isinya, usahakan itu adalah firman. Nah tadi kan kalau kita perhatikan doa-doanya itu adalah mazmur yang didoakan. Tuhan, Engkaulah kota benteng perlindungan kami. Hanya dekatmu kami tenang, hanya dekatmu kami kuat. Nah, doa-doa yang berkarakter firman ini yang akan membuat persekutuan doa kita menjadi kuat. Seorang worship leader yang merupakan seorang pendoa, waktu dia berdoa, doa yang merupakan hasil pengolahan dia lewat kuasa firman, itu akan mengubah banyak hati. Kita selalu percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan juga terang bagi jalan. Gitu ya. Itu akan mengubah. Jadi sekali lagi teman-teman, ini salah satu trik ya. Salah satu trik. Jadi untuk memperbanyak isi dari sebuah doa, nggak lain nggak bukan adalah firman Allah. Jadi coba doakan firman Allah yang Bapak Ibu renungkan. Terutama dari kitab Mazmur tadi, banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan. Banyak sekali kita dapati siapa itu Allah lewat sifat-sifatnya. Dan kita mengenal kehebatannya lewat gelar-gelarnya. Jadi Ibu nanti bisa kombinasikan itu menjadi satu rangkaian doa. Jadi satu rangkaian doa. Itu poin yang kedua. Nah poin yang ketiga, dari rangkaian doa yang sudah kita rangkaikan tadi, Bapak Ibu kita semua bisa membuat itu menjadi sebuah mazmur pujian buat Tuhan. Mazmur pengagungan buat Tuhan. Mazmur adalah nyanyian spontan yang keluar dari hati. Dan biasanya dalam struktur persekutuan doa, mazmur pujian ini akan ada di tahap yang kedua, lagu syukur. Setelah lagu syukur dinyanyikan, biasanya ada mazmur spontan. Ya. Nah, itu doa yang tadi itu, tapi Bapak Ibu belajar untuk menyanyikannya. Nah ini perlu latihan sih supaya nada yang dimainkan pemusik dan nada yang dinyanyikan oleh Bapak Ibu sebagai worship leader maupun sebagai pemuji atau singers itu bisa tepat. Nah ini perlu latihan. Tetapi latihan pribadinya buat kita adalah menyanyikan doa-doa tadi. Menyanyikan doa-doa yang ada di list yang Bapak Ibu buat tadi. Contoh, nggak pakai musik dulu deh. Saya coba praktek dulu ya. Haleluya, Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Kami bersyukur, Kau baringkan kami di padang rumput yang hijau. Kaulah kota benteng, Engkaulah penolong kami. Hanya dekat Engkau kami tenang, hanya dekat Engkau kami kuat. Engkaulah gunung batu kami, kota benteng dan kubu pertahanan kami. Nah ini perlu dilatih. Latihannya Bapak Ibu di rumah, nanti coba dari tugas-tugas yang Bapak Ibu buat, dari list tersebut, coba dikombinasikan. Latihannya dua, yang pertama coba diomongin, didoakan. Ya, which is sebenarnya kalau didoakan itu biasa gitu ya. Nah coba untuk next stepnya, coba dinyanyikan aja. Gabungan doa itu dinyanyikan. It's okay saudara, Tuhan nggak menilai suara kita bagus atau enggak untuk personalnya gitu ya. Yang penting deep relationship itu dapat. Tetapi nanti kalau bersama dengan pemusik untuk community PD untuk keperluan persekutuan doa, usahakan waktu sahabat-sahabat Perduki Chapter Selatan 2 bermazmur bersama dengan pemusik atau bersama tim pujian yang lain, pemusik dan juga worship leader, usahakan tidak foul. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba diskusikan dengan pemusik kalian, entah itu Andai atau nanti Rofi main di sana atau siapapun yang ada di sana. Coba latihan, bilang aja sama pemusik, bro, saya mau latihan bermazmur. Nah, nanti pemusik akan mencoba membangun nuansa, membangun atmosfer mazmur dengan apa yang mereka punya. Jadi nanti saudara harus latihan dengan pemusik supaya waktu bermazmur saudara mic-nya nggak diturunin. Karena seringkali saya sedikit curhat ya, saya sedikit curhat sama Bapak Ibu. Karena seringkali kalau saya
pimpin pujian di Produk Teater Selatan 2, udah agak lama sih. Pernah saya mendapati waktu saya bermazmur, waktu saya menyembah dalam roh, singernya tuh diam. Singernya diam, mic-nya diturunin saudara. Jadi ibaratnya saya sebagai WL, saya perang sendirian. Nah ini ya kasihan lah, sihanilah para worship leader kalian gitu ya. Seharusnya ini menjadi satu tim yang memuji dan menyembah Tuhan bersama. Jadi udah lama saya worship WL di tempat Bapak Ibu. Jadi yang nyembah cuma saya lupa pemusiknya siapa, entah Rofi atau siapa gitu saya lupa. Adek, cuma saya dan Adek di musik dan saya sebagai worship leader. Waktu saya ngintip ke belakang, pemujinya 3 orang saya lupa siapa. Dia jauhin mic, cuma merem, tutup mata, nggak ikut bermazmur dan nggak ikut nyembah. Wah ini nggak bisa saudara. Saudara kalau berfungsi sebagai singers, saudara harus support worship leadernya. Nah tugas ini bukan saudara untuk berlatih secara pribadi. Nah coba kalau dimusikkan ya, coba pakai alat musik. Haleluya, haleluya, Engkaulah gunung batu. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Thank you Lord. Terima kasih. Dekat denganmu kami tenang, dekat denganmu Tuhan kami kuat. Haleluya. Ya. Jadi harus dilatih, harus dibiasakan. Ya, saya berharap dengan proses ini sahabat-sahabat PCS 2 bisa memaksimalkan talenta doa dan juga bisa memaksimalkan kemampuan untuk bermazmur. Jadi waktu saudara bermazmur, kalau menyembah dalam roh sih kita pakai bahasa roh juga udah bisa oke ya. Tetapi masalahnya kalau saudara sebagai pemuji atau singer nggak bisa berbahasa roh. Terus waktu penyembahan gimana? Apakah saya hanya diam atau ikut nyembah? Tapi ikut nyembah, ikut nyanyi saya nggak tahu harus ngapain. Nah itu nyembahnya ya pakai mazmur penyembahan. Apa yang diomongkan? Sifat-sifatnya Allah. Coba. Kalau saya nggak bisa bahasa roh, bukan berarti saya nggak nyembah. Haleluya, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, kudus-kuduslah, agung dan perkasa nama-Mu. Sih? Saudara yang nggak bisa bahasa roh bisa tetap menyembah secara pribadi dalam pelayanan saudara, dan juga saudara menyembah mendukung pelayanan worship leader, pemusik itu. Jadi nggak ada alasan nanti setelah kelas ini waktu bermazmur saudara turunkan mic, biarkan worship leadernya sendirian. Nggak ada alasan, nggak boleh saudara. Saudara waktu saudara bertugas, saudara harus dukung WL saudara. Saudara harus blending dengan pemusik supaya WL singer pemusik itu menjadi satu tim yang memuji dan menyembah Tuhan bersama. Oke, jadi sebenarnya tiga poin besar ini bisa saudara praktekkan sih nanti dalam entah di sel di pertemuan tim di hari Senin sebagai pemuji dan penyembah, atau nanti saudara waktu latihan bersama dengan pemusik, waktu pelayanan offline atau masih online tapi dengan pemusik, saudara bisa langsung praktek. Gitu saudara. Ya, mungkin ada pertanyaan atau ada sharing, dipersilakan. Karena dasarnya sih di sini aja sih. Kalau nanti nyanyi lagu pujian, yang penting saudara hafal lagu, saudara tahu makna dan tujuan lagu tersebut, bisa lebih mudah. Yang bukan agak susah sih, yang perlu pendalaman lebih itu di lagu syukur dan lagu penyembahan. Nah ini salah satu poin besar yang saudara dan saya harus kuasai waktu kita menyanyikan atau melayani di lagu syukur atau lagu penyembahan. Nah 2 kemampuan ini saudara harus punya. Silakan, ada yang mau tanya mungkin?
Bro Cello. Silakan Bro Franz. Jadi kalau kita tadi contoh doa itu kita rangkaikan, itu berhubungan dengan misalnya contohnya tema di waktu persekutuan doa itu, betul nggak? Bisa. Karena kita selalu percaya bahwa ini kan karya roh ya. Persekutuan doa itu karya roh. Ujung-ujungnya dia bisa nyambung kok. Bisa nyambung. Apalagi kalau nanti doa-doa tersebut menjadi pengantarnya Bro untuk masuk ke satu lagu gitu. Itu bisa dikoneksikan dengan lagu. Umpamanya contoh lagunya, coba minta G. Lagunya gini, mungkin Bro udah bisa tebak lagunya apa. Tuhan, inilah kerinduan kami. Sebab lebih baik 1 hari dalam hadirat-Mu daripada 1000 hari kami ada di tempat yang lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, itulah hal yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dah, Bro masuk lagu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam mau-Mu. Ya gitu, jadi dengan doa yang berkarakter, Bro bisa lebih mudah untuk malah Mazmur gitu. Bro Cello, jadi just to make sure. Jadi kalau kita nyanyi satu lagu, untuk preamp ke lagu itu kita bisa melakukan doa yang masuk ke dalam lagu itu sendiri ya, betul gitu ya. Jadi makanya saya selalu bilang, WL, waktu kamu berdoa memilih lagu, usahakan kamu tahu ayat dasar dari lagu tersebut. Makanya kayak tadi ya, satu hal yang ku rindu, Bro bisa cari gitu ya di kitab suci kita, 1000 hari, itunya 1000 hari, ya itu akan muncul, dasar firman lagu ini tuh ini gitu. Nah, Bro bisa koneksikan, Bro bisa maksimalkan ayat itu sebagai lagu. Jadi nggak melebar gitu. Karena seringkali WL panjang doanya tetapi nggak jelas poinnya mau kemana gitu. Jadi saran saya nanti kalau Bro jadi WL, lagu yang Bro doakan dan Bro sudah dapat coba dikonkordansikan, cari sekarang kan di handphone kita ada search itu, cari ayat dasar firmannya, Bro dapat, doakan lagu ayat itu, nanti dibawakan waktu menjadi preamp masuk di lagu tersebut. Jadi tadi konkor apa? Konkordansi Bro. Konkordansi. Kalau dulu kan kita pakai buku ya, sekarang kalau di handphone kita kan tinggal buka Alkitab, terus di bawahnya itu kan ada yang kayak kaca pembesar tuh. Iya. Nah, itu kasih katanya aja, kata dasarnya, umpamanya gitu. Nanti Bro pasti bisa dapat. Kayak lebih dari pemenang. Perjanjian baru itu akan keluar. Roma 8:37 itu dasar dari lagu lebih dari pemenang. Jadi waktu pemusik lagi intro, Bro bisa dengan urapan roh, Bro bisa bilang, saudara firman Tuhan berkata bahwa lebih dari semuanya kita lebih dari pemenang. Mari kita puji Dia, kita bersorak sebab kita lebih dari seorang pemenang. Nah udah, ayat firmannya Bro sudah ungkapkan dan bisa masuk lagunya gitu. Jadi kata-katanya bukan kata-kata kosong dan kata-kata sia-sia, tapi firman. Gitu. Thank you Bro. Yap, yang lain? Tapi memang poin yang bermazmur ini ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat PCS2 harus latihan. Terutama untuk dinyanyikan itu ya, cobalah di rumah, nggak usah malu, nggak usah takut gitu ya, coba dilakukan aja, coba dinyanyikan setiap hari. Dibiasakan sih sebenarnya, bisa karena biasa. Nah seringkali kita takut, nggak terbiasa jadinya nggak lepas. Jadi coba dibiasakan. Nah pas ketemu sama pemusik tinggal di-adjust sama kunci, tinggal di-adjust dengan alur yang dibangun pemusik. Nanti pemusik akan bantu arahkan. Just to confirm. Ya. Jadi kalau kita mau berdoa preamp kepada lagu, kita koneksikan lagu kita kepada lagu itu, dan kita bisa cari di yang tadi bilang tadi konkordasi itu kan, begitu kan kira-kira. Nah kalau kita sudah bersyukur, kita bisa bermazmur pada waktu itu ya. Dan bermain koneksinya kepada tema apa kepada lagu itu.
Eh, kalau konten Mazmur ya bro, bisa connect ke lagu, tetapi Mazmur itu kan nyanyian spontan, Oke. Jadi kita nggak ukur itu, kita bahkan nggak bukan itu, tapi dia ngalir aja. Oke. Tujuannya apa? Oke. Untuk mempermuliakan Tuhan. Oke. Gitu. Yang lain mungkin? Ini dasar. Coba dikembangin dulu aja. Ruselo, Oh yes. untuk menjadikan itu suatu nyanyian, pujian. Iya. Kalau kita nggak terlalu mengerti mengenai, kayak kalau lagu kita hafal dari lagunya gimana. Tapi kalau mengutarakan itu nggak gampang ya. Iya, makanya tadi saya bilang Bro Willy harus banyak latihan gitu ya. Ibarat ya kayak kita awal-awal mungkin kaku gitu ya untuk bilang personally, say thank you sama orang lain, say I love you untuk pasangan kita. Tetapi once kita sudah membiasakan diri itu akan jauh lebih mudah. Jadi menurut saya pribadi coba latihan aja. Kayak mungkin menurut saya yang menghalangi itu lebih kepada faktor pertama nggak biasa, atau kalau berhubungan dengan pelayanan takut salah gitu. Nah sebenarnya nggak perlu berpikir seperti ini, biarkan dia mengalir aja. Waktu nanti dalam konteks pelayanan biasanya pemusik akan bantu ingatkan kita. Oh bro ini kok agak fales ya. Oh bro ini kayaknya, nah gitu nanti diskusi sama pemusik. Tapi mungkin untuk beberapa waktu ke depan coba dibiasakan dulu aja. Haleluya, terima kasih Tuhan Engkau sungguh baik. Gitu aja. Oh teramat baik, rahmatmu selalu baru. Biasanya dia nggak akan punya ritme. Mungkin datar aja, it's okay buat saya. Yang penting kita belajar dulu. Terima kasih untuk rahmatmu pagi hari ini. Terima kasih kau berkatiku dengan kesehatanku. Ya gitu-gitu aja. Tapi minimal dilatih. Bisa karena biasa bro. Latihan aja, oke. Siap. Jadi pengalaman saya waktu di Sektor Selatan 2 mungkin apakah kitanya tidak pernah meminta input kepada pemusik, atau apakah pemusik-pemusik kita tuh sopan-sopan banget, nggak ada yang ngeritik kita gitu loh. Oke, kalau boleh tahu pemusiknya siapa aja ya? Rofi sih nggak pernah ada. Diundang. Takut dikritik, biasanya dia emang kritikus nomor 1. Enggak, sebenarnya lebih baik buat kita sebenarnya kalau ada begitu. Diundang berarti, habis diundang. Berapa? Sahabat-sahabat 081 berapa? Ada di bawah ya. Banyak yang punya nomor saya. Andai, siapa lagi bro? Binar. Binar. Ya sopan-sopan sih mereka ini. Jadi nggak pernah bilang, lu suaranya false banget lu gitu. Apa ya kita yang nggak pernah nanya gitu mungkin input? nanya aja bro. Ya, kalau mungkin mereka begitu ya. Mungkin karakter mereka kan tenang-tenang mendayung Iya. ya. Jadi coba dimain. Kita nggak punya nomor telepon Rofi. Rofi sih, jadi kita nggak pernah undang si Rofi. Masa iya sih? Ya. 0811 899 1771. Andai Binar mereka open kok kalau ditanya ya. Sopan, Tanya aja. terlalu Biasa. sopan. Tapi biasa kalau Andai ada sih dia komunikasi cuman sama WL-nya. Setelah selesai pelayanan dia kadangkala ada. Ya oke, mungkin untuk kedepannya setelah pelayanan kan misalnya ada fellowship ya, makan-makan gitu ya. Coba diskusi aja, gimana pelayanan tadi, WL-nya gimana, singernya gimana. Tapi diskusi santai, tapi fungsinya evaluasi. Dan kalau memungkinkan evaluasi itu dicatat. Jadi kita lihat perkembangan tim pujiannya per minggu. Gitu. Sambil santai aja diskusi evaluasinya. Mungkin ada yang lain? Ya. Brotelo, tadi kan dari teknik lagu udah oke nih ya. Terus kenapa kadang-kadang kita lagi PW atau PD,
jangan pede deh ya PW. Kita kadang-kadang lagi PW, udah enak-enak, terus tiba-tiba bisa di tengah-tengah itu putus gitu. Kita lagi connect nih, lagi enak. Itu kesalahan di mana? Maksudnya Di putusnya ini pembawa apa? pimpinan pujiannya atau kita sebagai peserta? Maksudnya Kita lagi putus pujian nih, koneksinya? udah mulai Mm-mm. penyembahan. Wah, pokoknya udah Mm-mm. masuk, udah asik. Tiba-tiba Asik. bisa putus. Maksudnya lagu turun lagi, atau pokoknya suasananya akhirnya, ini PW kering banget. Ibaratnya begitu. Iya Nah itu gitu ya. saya bete tuh. Oh gitu Aduh, ya. gue ikut PW jadi bete nih. Kering disiram. Sama Ya, bensin. setuju. Kering harus disiram dengan bensin. Bensinnya kita kan Roh Kudus Roh gitu ya. Kudus. Jadi memang bisa ada banyak faktor, sis. Bisa jadi mungkin hari itu tim yang bertugas ada sedikit kendala gitu ya. Terutama kalau aku pribadi sih as a worship leader ya, aku harus merefleksikan diri karena I'm the leader. What's wrong dengan keadaan hari itu, leader yang harus bertanggung jawab. Jadi biasanya aku akan merefleksikan, Celo tuh kenapa? Kok suasananya tadi begini? Nah setelah saya merefleksikan diri, saya akan diskusi dengan pemusik dan tim. Menurut kalian tadi suasananya gimana sih? Gitu. Nah dari evaluasi-evaluasi ini biasanya kita akan mendapati kenapa keadaan ini terjadi. Gitu. Bisa jadi umatnya juga gitu ya. Jadi banyak faktor sih dan kita nggak bisa judging, wah ini salah WL, ini salah pemusik, ini salah singer. No. Tapi kalau kita mau belajar as a team, ya kita harus bertanggung jawab sama-sama. Harus tanggung jawab sama-sama. Biasanya tuh koneksi putus bisa jadi ya faktor terbesar ya, ini berdasarkan pengalaman faktor terbesar itu mungkin worship leadernya nggak peka. Worship leadernya nggak peka dengan keadaan roh umat dan roh tim. Bisa jadi dia terlalu cepat turunin atau bisa jadi karena dia kelamaan, dia enjoy sendiri, suasananya drop. Dianya sendiri nyembah, tetapi suasana di umat, suasananya di floor itu udah turun, tetapi karena dia cenderung asik sendiri bisa membuat suasana jadi dengan tanda kutip kacau. Nah makanya itu perlu didiskusikan. Jadi banyak faktor sih. Jadi tapi yang pasti seorang worship leader dia harus peka. Sampai berapa lama, sampai dalam keadaan seperti apa supaya koneksinya nggak putus. Karena seringkali terlalu cepat atau kelamaan bikin suasana berantakan. Gitu sih. Jadi kembali ke worship leadernya harus lebih peka. Saya sharing dikit ya. Boleh. Silakan. Silakan Bu Yosi. Kalau kemarin-kemarin present worship mungkin karena pemilihan lagunya sudah penyembahan, sudah ini turun lagi menjadi fellowship, lagu fellowship atau lagu pujian gitu. Mungkin sekarang kan sudah belajar ya sama Bro Selo, sudah tahu apa naik terus turun lagi ke lagu pujian atau lagu syukur atau fellowship. Itu Bro Selo yang terjadi. Thank you. Tante Yosi, ya betul. Bisa jadi, poin bisa jadi pemilihan lagunya nggak tepat. Udah deep dengan penyembahan, tiba-tiba dia potong lagi, dia angkat lagi lagu apa gitu. Jadi nggak pas. Jadi benar-benar suasana persekutuan doa yang mengalir harus dipersiapkan dengan baik oleh worship leadernya. Saya sharing aja Bro Celo. Silakan. Kalau Bro Frans. saya sebagai umat ya, jarang sekali saya merasa bahwa kering gitu. Saya hanya mempersiapkan diri saya untuk menyembah Tuhan kok, whatever the situation is, whatever the WL is, ya ikutin aja gitu loh. Jadi kita nggak bisa itulah lagunya beginilah, itulah begitu. Sorry, maksudnya saya mungkin 1 dari 100 yang saya merasa gitu, karena memang
kita sebagai umat pun harus siap gitu untuk ikut praise and worship itu gitu loh. Kalau memang kita ada emosi sedikit, waduh, ini kok gue jadi begini, ya udah nggak usah ikut gitu loh. Nggak, sorry, maksudnya this is my sharing gitu, karena banyak saya dengar tuh, wah WL pun bilang begitu, kering nih. Hey, come on man, blame yourself. Ya, seorang worship leader dia harus take responsibility. Jadi kalau memang something yang kering ya memang harus dikembalikan ke leadernya. Ya. Saya ingat setiap kali hal ini come up gitu ya, saya cuma ingat kebetulan papa saya seorang pelaut ya, dia kapten di kapal, dia bilang kalau sesuatu terjadi di kapal itu tenggelam dan kaptennya selamat, berarti itu yang salah kaptennya gitu. Jadi yang harus mengambil tanggung jawab ya, bukan mungkin kalau dibilang dipersalahkan terlalu kasar gitu ya, tapi yang harus mengambil tanggung jawab adalah worship leadernya. Mungkin WL-nya lagi kurang fokus gitu ya, mungkin WL-nya nggak bisa diajak kerjasama gitu ya, banyak hal sih. Jadi betul itu dari sisi umat, Bro Frans menilai. Bro Celo, aku bicara mengenai umat nih. Ya. Saya sebagai umat. Ya, Bro sebagai Jadi artinya kita sendiri harus siap gitu loh. Maksudnya tidak boleh, apalagi kalau ikut praise and worship gitu, kita mempersalahkan siapa-siapa gitu. Saya rasa nggak bijaksana lah. Kalau kita merasa kering ya tanggung jawab sendiri lah. Ya, kenapa setuju. datang ke praise worship itu nggak siap gitu loh. Ya. Atau ke PD atau gimana gitu. Iya, dengan komposisi umat yang berbeda-beda memang agak susah ya, agak susah untuk menilainya. Makanya sebagai seorang tim pujian kita harus mengakomodir kepentingan semuanya. Makanya itu dari proses pemilihan lagu, kesiapan roh pelayan pujiannya harus benar-benar mumpuni. Standarnya juga kalau kami boleh bilang standarnya harus memberi yang terbaik. Jadi harus prepare sih, harus prepare. Makanya kami berdoa, Rofi berdoa, tim pujian PCS 2 dengan apa yang kita diskusikan bisa lebih upgrading secara spirit dan secara kemampuan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk umat lebih oke lagi. Gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Karena saya harus pelayanan, ada Bapak Firman dan juga ada yang mau ikut apa tadi? BLPI ya. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Ya, mau tanya, Bro. Silakan. Kita nih di PW pre-worship yang sedikit jumlahnya gitu kan, di antara PCS 2 gitu. Nah, itu lagunya dipilih oleh yang memimpin atau mengalir dengan sendirinya gitu, setiap peserta. Oke, dengan kondisi teman-teman ya, aku menilai dengan kondisi teman-teman, kita belajar untuk worship leadernya dulu aja yang memimpin. Jadi yang worship leader yang cari lagu, and then dia coba untuk bawakan di tim kecil ini. Dan usahakan coba ganti ya, WL-nya jangan cuma satu untuk seterusnya gitu. Tapi kita coba latih lah, masing-masing pasti Tuhan beri hikmat yang berbeda, dengan kemampuan dan talenta yang berbeda. Jadi waktu kita berdoa, kita minta lagu, and then kita presentasikan di pertemuan doa tim PW hari Senin ini, bisa lebih oke. Nanti setelah penyembahan, yang mau naikkan lagu penyembahan secara spontan, silahkan. Tetapi WL di awal umpamanya kalian pertemuan seperti ini 1-2 lagu di awal, 2 lagu di awal itu WL-nya aja dulu. And then setelah itu kalau ada lagu tambahan, setelah diskusi atau sharing mungkin boleh dari teman-teman. Gitu. Karena kalau kita terlalu open juga siapa yang ngelit ini gitu nanti bisa bablas, bisa bingung. Jadi usahakan pertemuan Senin ada yang satu leading, dia yang siapin lagu, namun setelah diskusi atau setelah firman atau setelah apa mau naikkan lagu ya bisa dari teman-teman kasih usul gitu. Untuk kondisi saat ini ya, untuk tim PW kalian. Biar belajar untuk mimpin. Bro Selo. Yes. Seorang WL apakah harus bisa berbahasa roh? Enggak Om. Enggak harus bisa. Singing in the Spirit seperti yang Bro Selo tadi
praktekkan. Iya, seorang worship leader tidak harus bisa berbahasa roh, tetapi dia harus hidup dalam pimpinan roh. Ya itu beda ya. Karena seringkali orang salah artikan penyembahan dalam roh dan kebenaran itu harus dapat menyembah dalam bahasa roh. Baik kalau tetapi kalau dia belum dikaruniai karunia berdoa dalam bahasa roh, bukan berarti dia nggak bisa jadi WL, dia bisa jadi WL. Karena bahasa roh itu kan gift, karunia, itu kehendaknya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau kasih karunia apa ya, biarkan Tuhan aja. Jadi di forum ini saya katakan, untuk teman-teman yang nggak mau nge-WL hanya karena nggak bisa berbahasa roh, di forum ini saya bilang, seorang worship leader tidak harus bisa berbahasa roh, tapi dia harus hidup dalam roh. Gitu. Jadi tugas aja. Nah nanti pas penyembahannya ya tadi yang saya ajarkan. Dia bermazmur aja dengan kata-kata. Kami menyembahmu, kami tinggikanmu Tuhan, engkaulah Allah gunung batu. Gitu aja. Sementara yang lainnya bahasa roh. Boleh. Banyak kok WL yang nggak bisa berbahasa roh, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Jadi jangan takut. Oke. Menjawab Bro Willy? Aman? Siap, mantap. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya kita tutup di jam ini tadi di awal di 18.45 karena ada lanjut lagi. Aman ya, teman-teman kalau masih ada banyak pertanyaan ya kita coba diskusi di chat aja, dan kalau memang nanti ada mau pertemuan lagi coba didiskusikan waktunya aja. Kita coba atur gitu ya. Mungkin belum puas gitu ya. Tapi sebenarnya kalau pertemuan seperti ini enaknya kita memang praktek. Teman-teman punya satu pemusik yang di sana gitu, jadi Anda bisa praktek gitu. Ya nanti kita cobalah setelah pandemi ini oke, setelah semuanya aman kita coba banyak praktek. Karena seorang worship leader, singers dan pemusik yang banyak berdiskusi, banyak latihan sama-sama itu bisa memperkuat dan mempertajam tim. Bro Celo, satu lagi Bro Celo. Boleh bro. Mungkin saya jujur saya belajar banyak dengan 2 sesi ini. Dan tentu dengan seizin Bu Kor ya. Maksud saya begini loh, apakah kita bisa mendapat kunci-kunci lagi dari Bro Celo untuk mempertajam kita punya nanti, apakah sebagai pemuji maupun WL? Karena kan tadi juga Yu udah bilang mengenai berbicara singing in the spirit with Mazmur. Terus apakah mungkin Yu bisa cerita sama kita 2 sesi mendatang apa yang bisa kita dapat dengan Moments with Angelo Ganda begitu? Boleh. Coba nanti kita diskusikan kali ya bro. Ya, nanti Karena sama Bu Tris saja ya, maksudnya gitu. Kembali ke kebutuhan tim. Betul, maksudnya kalau saya belajar banget dari 2 sesi ini gitu. Nanti diatur. Siapa? Bu, ibu. Nanti Ini Bu yang Tresya 9344900 nih. Waduh. Ya nanti kita atur ya Bu Tres. Itu nomor waktu di penjara ya Bu Tris. Itu nama familinya bukannya. Oh oke. Oh ini nomor udah angus kan Asia. Nomor gak lingkungan. Oke, nanti kita coba diskusi lagi ya Bu Tres bagaimana Ya. ke depannya. Oke. Kita tutup dulu pertemuan kita karena ada kelanjutannya lagi kan setelah ini. Oke, mari kita satu dalam doa. Oke. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Kau adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Tuhan, terima kasih untuk Tuhan kami sore hari ini. Terima kasih untuk percakapan, diskusi, nilai-nilai yang kami boleh dapat yang berasal daripada kerahiman-Mu. Biarlah lewat diskusi kami nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan perlengkapi kami lebih lagi untuk kami semakin solid, semakin tahu tujuan dan makna kenapa kami melayani, dan terutama kami diperlengkapi untuk menjadi penyembah, seorang worship leader, pemuji dan pemusik yang terurapi oleh kuasa Roh. Tuhan berkati sahabat-sahabat PCS 2 dengan segala dinamika kehidupan dalam keluarga, pekerjaan, rumah tangga, dan terutama pelayanan sahabat-sahabatku ini. Biarlah berkat Tuhan, urapan Tuhan mengiringi setiap kami, sehingga apa yang kami buat dalam nama Tuhan, Tuhan akan buat kami berhasil. Terima kasih, dipuji, dimuliakan Engkau Allah kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, Semangat ya. Roselo, Rofi. Terima kasih, Terima kasih. Roselo. Terima Thank kasih, you, bro. Roselo. Terima Thank kasih you, bro. Semangat malam ya. semua. Sama-sama. Selamat Terima kasih Rofi, Terima kasih, Roselo. Rofi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu ya. God bless. Ya. God bless you. Terus langsung live. Bu Ketua, ada pengumuman nggak? Pak Fran, ada pengumuman nggak? Bu Ketua udah hilang. Langsung ciao ya. Udahlah kita ciao juga ya. Oke deh. Bye. Oke Ya, deh. dinner. Selamat malam Ada semua. Banto Bye-bye. ya? Selamat malam. Ya, bye. Halo Banto. Malam semua. Bye-bye. Sampai Rabu. Sampai Rabu. Thank you. Dinner. Dah. Budi malah masih di kantor nih. Pulang. Iya nih, mau pulang. Hujan. Aduh, di sini enggak loh. Oke, hati-hati ya. Ya, makasih. Bye. Bye.